wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Saya cek dulu ya kehadirannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Alhamdulillah hari ini kalian semua masuk ya, tidak ada yang izin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran fisika materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang gerak melingkar. Ya. Pada bab dulu atau bab 2, bab 3 ya, kalian kan sudah belajar mengenai gerak lurus ya. Di gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan, kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini gerak melingkar itu nanti juga sama seperti gerak lurus ya. Rumus kinematikanya itu sama. Tapi ada suatu perbedaannya. Karena ini melingkar ya, nanti waktu ada sudutnya. Kemudian ada kecepatan, itu gak kecepatan toh, tapi ada kecepatan sudutnya juga. Nah, sebelum kita memasuki ke materinya, Bapak ingin tahu seberapa jauh pengetahuan awal kalian mengenai gerak melingkar. Oleh sebab itu, kita akan mengadakan tes pengetahuan awal. Ya, seperti biasanya kita akan melakukannya dengan aplikasi Kahoot anak-anak. Silakan diakses aplikasi Kahoot dulu. Kahoot.id. Kahoot.id-nya. Silakan masukkan gambarnya itu. Tanpa spasi ya, 362 6834 tanpa spasi anak-anak. Mana yang tidak bisa? Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran itu disebut sebagai delta. Simbolnya ikut delta. Siapa di satuannya?
Fine. Next. Benda yang mengalami gerak lingkaran baturan itu ya dipengaruhinya tergantung pada periode dan jari-jari kemasannya. Jari-jari ini besar ya geraknya semakin lambat ya. Seperti gerak bumi mengitari matahari. Ya, untuk satu tahun saja itu butuh waktu berapa? 1 tahun 365 hari. Jari-jarinya jauh sekali itu ya. Tapi jari-jarinya cilik kayak kipas angin itu ya cepat berputar ya. Ya nanti ya. Nanti soal kedua. Gue jangan beneran. Gue just ini belum main lama juga. Lanjutkan. Oke, ini dia masih di urutan berapa? Selanjutnya, ya Allah. Nah itu kalikannya yang tadi. Satuannya apa katanya frekuensi? Hertz ya. Kalau 50 Hertz berarti dia itu mengalami 50 putaran selama 1 detik ya. Nah 1200 RPM atau 1200 Hertz berarti 1 detik itu dia itu berputarnya 1200 kali. Nah, mesin-mesin itu putarannya sangat cepat itu. Nah, ini kayaknya soal. Oh iya nih. Dan jumpa kali ini sangat besar ya. Sangat serius. Percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran disebut sebagai percepatan sentripetal. Sentri pusat ya. Soal terakhir ya, ini lihat dulu. Ayolah, punya kesempatan Pak. Ini poinnya 2 kali ini.
definisinya itu gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Kalau gerak lurus itu lintasannya berbentuk garis lurus. Kalau gerak melingkar lintasannya berbentuk lingkaran. Dalam gerak melingkar itu terdapat dua jenis besaran ya, besaran sudut atau anuler, kemudian besaran linier atau tangensial. Nah, inilah bedanya dengan gerak lurus itu di sini. Kalau gerak melingkar itu ada dua jenis besarannya, ada besaran sudut dan besaran linier anak-anak. Dan seterusnya ini ya. Kemudian besaran sudut pada gerak melingkar itu meliputi kita periode tadi itu ya. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu putaran, itu namanya periode. Jadi kalau tadi ada 180 putaran per menit, berarti 1 menit itu ada 180 putaran. Dan satu putaran itu waktunya berapa? Itu namanya periode. Caranya ya, 1 menit berapa detik saja? 60 ya. Jadi 60 dibagi dengan 180, hasilnya 0,33 sekon. Itu namanya periode. Kemudian ada juga yang frekuensi. Frekuensi itu banyaknya putaran dalam 1 detik. Jadi 1 detik itu ada berapa putaran? Nah, itulah namanya frekuensi. Kalau dalam 1 detik ada 10 putaran, berarti frekuensinya 10 Hz. Frekuensi itu satuannya itu Hz. Ya. Kalau PLN itu ada frekuensinya juga, yaitu 50 Hz. Jadi frekuensi osilasinya ya, kan PLN itu kan listriknya kan listrik bolak-balik, harus bolak-balik. Nah, bolak-baliknya itu frekuensinya 50 Hz. Kemudian ada posisi sudut ya. Ini posisi sudut nanti apa namanya itu satuannya itu radian atau derajat itu loh. Kemudian kecepatan sudut dan juga ada percepatan sudut. Sedangkan untuk besaran linier itu ada jari-jari, panjang lintasan, kecepatan linier dan percepatan tangensial. Tapi ada juga yang namanya percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang selalu menuju ke pusat lingkaran. Jadi lingkarannya kan di tengah-tengahnya itu kan kalau dikasih titik, nah itulah pusat lingkarannya. Nah ini itu pusat lingkarannya. Ya, jadi ini tangensial. Ya. Tangensial itu selalu arahnya negatif. Jadi kalau jadi ini arah ya loh. Kalau percepatan total itu arahnya itu ini. Gabungan antara percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Besaran vektor hitungannya dengan vektor. Kemudian ini kecepatannya ya. Ini kecepatan tangensial. Kalau ini kecepatan sudut, ini percepatan sudut. Kecepatan sudut itu simbolnya itu begini, seperti huruf W, tapi bacanya bukan W, membacanya adalah omega. Ya. Bacanya ini omega. Ini tuh huruf Yunani saya. Baik, kemudian gerak melingkar beraturan ya. Dalam sehari-hari kita itu sering sekali menjumpai gerak melingkar beraturan. Putaran kipas itu juga gerak melingkar beraturan. Itu pergerakan jam, detik jam itu juga gerak melingkar. Salah satu contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi ini ya. Kita langsung saja ke besaran-besaran fisik gerak melingkar ya. Ini tadi ya. Periode dan frekuensi. Periode rumusnya waktu dibagi karena jumlah putaran. Kemudian kalau frekuensi itu adalah jumlah putarannya dibagi dengan waktu. Nah ini periode dan frekuensi itu ada hubungannya aja. Hubungannya apa ini? Periode ini dhuwur, frekuensi ini ngisor. Periodenya di atas, frekuensinya di bawah. Itulah hubungannya antara periode dan frekuensi. Ya. Kemudian perpindahan sudut atau percepatan sudut ya. Ya, sudut itu seperti ini ya. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Kalau dijadikan satuan radian menjadi 2 pi radian. Artinya 1 radian itu sama dengan 180 dibagi pi. Nilainya pi berapa, Cak? Ya 22/7 atau 3,14 ya, bukan 14. Ya, berarti 1 radian itu 57,3 derajat. Derajat, putaran, dan radian merupakan besaran-besaran yang memiliki
dimensi saya. Ini sigaret dimensi nih. Pada besaran fisika itu kebanyakan punya dimensi, tapi kecuali ini Cak. Segala hal di dunia ini itu mesti ada kecualinya. Cak. Manusia itu ya ada kecuali ini, bencong lainnya, mesti ada kecualinya. Ya, selalu ada pengecualian. Terus yang siswa sini kan juga ada yang menurutku ini kecuali. Jadi hukum itu tidak bisa diterapkan ke semua orang. Kemudian kecuali ini seperti itu kan. Dan seterusnya ya. Untuk kecepatan sudutnya ada ini tuh sama seperti perpindahan ya. Tapi ini tidak kena sudut jadi perpindahan sudut. Ya. Contoh soalnya ini. Sekarang kita akan menyelidiki bagaimana sih hubungan antara kecepatan besaran-besaran angular atau besaran sudut dengan besaran linearnya ya. Karena nanti faktor lokasi LKPD-nya ya. Sebelumnya ini tujuan pembelajaran kita ya. Yaitu yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian gerak melingkar ditinjau dari lintasan jenjangnya ya. Kemudian peserta didik dapat menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan. Kemudian kalian harus dapat menganalisis penerapan gerakan melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ya, seperti itu. Kemudian ini kegiatan inti kita ya. Kalian nanti melakukan percobaan gerak melingkar sesuai petunjuk yang ada di LKPD ini ya. Kemudian nanti kalian berdiskusi lalu mempresentasikan hasilnya. Baik, saya akan bagikan LKPD-nya ya. Mengukur jari-jarinya ya, diukur diameternya dulu ya. Segini itu berapa, kemudian kalau jari-jari itu dibagi 2 diukur dulu. Segini berapa, kemudian dibagi 2 itu jari-jarinya. Dari 0 diameternya 9,5 gitu. Berarti jari-jarinya dibagi 2. Panjang lintasannya belum bisa Pak. Iya. Panjang lintasannya harus 90. 3 kali putaran Cah ya. 3 kali berputar. 3 kali atau 2 kali tergantung. 2 dikali 3,14 3,14 ya. Nah ini jadi berapa? Nah ini kan kemajuan kan panjang menjadi waktu. Ini 66
waktu 1 putaran. Ini tadi berapa putarannya? Waktunya berapa? Jadi 1 putaran waktunya berapa? Pas ketemu. C 360 derajat itu dijadikan pi radian. Kan 360 derajat itu kan sama dengan 2 pi radian. Ya toh, berarti ini masukin 2 sama dengan 2 pi radian. Pi rad wes lah. Lajuan sudut iki dibagi karo periode. 2 pi radian. Lajuan sudut ini dibagi 2 pi dibagi radian itu satuan. Itu panjang lintasan 65 dibagikan. Terus panjang lintasan.
Iya. Jadi kan itu waktu satu putaran, ada berapa putaran tadi? Putaran waktu saat ini, putaran berapa? Iya, begitu lah. Satu periode itu waktu satu putaran. Ini tadi berapa putarannya? Waktunya berapa? Berarti satu putaran waktunya berapa? Putaran, Pak. Sudah ya Nana ya, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya silakan dipresentasikan untuk kelompoknya Soraya ya. Nah, depan ya. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan kesimpulan hubungan antara jarak tempuh dengan suku tempuh dapat dituliskan dengan persamaan X sama dengan delta kali R. Yang kedua, Bentar, ini semuanya setuju apa tidak? Tujuh. Sudah baik. Nah, benar ya. Kemudian yang kedua, hubungan antara kecepatan struktur dengan kecepatan linear dapat ditulis dengan persamaan V sama dengan V sama dengan omega kali R. ya V sama dengan omega dikali dengan R, itu hubungan antara kecepatan itu dan kecepatan linear. Kemudian yang nomor tiga, Hubungan antara kecepatan struktur dengan frekuensi dan periode dapat ditulis dengan persamaan W sama dengan 2πr. ya seperti itu ya. Terima kasih semuanya, bisa kembali lagi ke tempatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
dari kegiatan yang kalian lakukan telah disebutkan oleh teman kalian ya. Yang pertama itu hubungan antara jarak tempuh dengan sudut tempuh ya, hubungannya seperti itu. Ya, jadi bisa dicari jarak tempuhnya berapa, sudut tempuhnya nanti juga bisa dicari dengan rumus X sama dengan theta dikali dengan R-nya ya, dikali dengan jari-jarinya. Makanya yang tadi itu kecepatan sudut itu bergantung pada jari-jari dan periodenya aja. Oke, kemudian hubungan kecepatan sudut dan kecepatan linier seperti itu tadi ya. Lalu juga ada kecepatan sudut dengan frekuensi dan periode. Nah, itu kalian ingat-ingat terus ya. Jangan sampai lupa ya pengalamannya ini. Baik anak-anak, untuk selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian, Bapak akan mengasih kalian soal ya, beberapa soal saja ya. Tolong dikerjakan secepatnya ya anak-anak ya, karena waktunya terbatas. Baik, ini 2 saja soal atau 3 saja soalnya. Ini ya, 1 dan 3 ya, tolong dikerjakan. Ini tidak ada satu pautnya dengan Pak Berti, tapi sebelumnya saya akan melakukan refleksi dulu ya. Kira-kira ada kekurangannya tidak anak-anak pembelajaran kita hari ini? Kurang apa gitu? Maka tidak ada. Apa? Kurang panjang tuh ya. Mungkin kurang kurang pembagian tugasnya ya. Mungkin hanya beberapa anak saja yang berperan aktif ya. Jadi tidak apa-apa. Tapi secara keseluruhan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Baiklah anak-anak, terima kasih ya. Untuk pembelajaran kita hari ini Pak Toro akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.